Sejumlah kelompok berunjuk rasa di gedung DPR RI menolak rancangan undang-undang haluan ideologi negara hari ini. Di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, massa dari Persaudaraan Alumni 212 berorasi dan memasang spanduk di pagar kompleks parlemen. Esensi adalah menghambat daripada Omnibus Law diciptakan untuk... Polisi menutup jalan dan sempat membatasi akses menuju gedung DPR dengan kawat duri. Namun, banyak pendemo yang melompati pagar tol untuk mencapai depan gedung DPR sehingga pembatas disingkirkan. Sementara di belakang gedung DPR, Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI juga menggelar demonstrasi menolak RUU HIP. Massa bertahan walau sempat hujan. Tangis Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pecah ketika mengantar jenazah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Chandra Oratmangun, untuk dimakamkan di TPU Keputih, Surabaya, Jawa Timur hari ini. Risma sangat sedih karena mendiang Chandra Oratmangun dinilai berjasa besar dalam pelayanan kepada masyarakat selama belasan tahun berkarir di Pemkot Surabaya. Maafkan saya, Chandra. Terima kasih. Kepergian salah satu orang kepercayaannya membuat Risma tak bisa mengendalikan emosinya hingga pingsan. Chandra Oratmangun meninggal setelah dirawat 2 minggu karena penyakit infeksi bakteri. Sempat mendapat hasil positif COVID-19 sebelum dirawat, almarhumah dipastikan negatif saat meninggal setelah 2 kali tes PCR. Wanita berdarah Maluku Manado berusia 60 tahun pernah mengemban berbagai jabatan di Pemkot Surabaya, termasuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang menggelar unjuk rasa menolak rancangan undang-undang HIP di gedung DPR. Unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law, masa panjat pagar pembatas tol. Tugas evakuasi jenazah korban banjir bandang di bawah reruntuhan rumah. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ratusan orang berunjuk rasa menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Massa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI pagi tadi menutup pintu pagar belakang gedung DPR RI Jakarta Pusat. Massa GMBI yang datang dari beberapa wilayah di DKI Jakarta dan Bekasi ini menuntut agar DPR RI mencabut RUU HIP serta membubarkan panitia kerja RUU HIP yang dianggap mencoreng Pancasila. Para demonstran berharap dapat bertemu dengan panitia kerja RUU HIP untuk membahas tuntutan mereka. Tuntutannya satu, bahwa kita yang tergabung di LSM GMB ini sudah punya ikrar janji di mana akan setia bela Pancasila. Nah, ketika kami mendengar Pancasila akan dibuat semacam rancangan undang HIP ini, jelas-jelas ini menurunkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Polisi berjaga saat demonstrasi berlangsung untuk menjaga agar demonstrasi tetap aman. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Andrian, dan Ade Steven iNews melaporkan. Cara esensi adalah menghambat daripada Omnibus Law diciptakan untuk... Aliansi Nasional Anti Komunis menggelar aksi demo di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa menuntut agar DPR bersikap dan mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dari prolegnas. Aksi demo diikuti 174 ormas, di antaranya PA212, FPI, dan GNPF.
Massa membawa beberapa poster berisi tuntutan diantaranya mencabut RUU HIP hingga menuntut pengusutan pengusul RUU HIP. Demonstran yang hadir tetap menggunakan masker untuk mentaati protokol kesehatan. Demonstran tolak RUU HIP dijaga polisi. Saat demo berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sementara ditutup. RUU HIP menjadi polemik karena dianggap memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Dari Jakarta, Armalina Gali Bagas, iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju datang ke DPR untuk memberikan surat terkait sikap resmi pemerintah soal RUU haluan ideologi Pancasila yang selama ini menuai polemik. Para menteri ini mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menggantikan RUU HIP. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani berisi konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP untuk nantinya dibahas di DPR RI. Pada dasarnya pemerintah menolak kedua poin isi RUU HIP, diantaranya TAP MPRS tentang ajaran komunisme dan ketentuan soal Trisila dan Ekasila. Penolakan dua poin tersebut merespon protes dari masyarakat. Sementara itu Puan Maharani berharap nantinya konsep RUU BPIP akan mendapat masukan dari masyarakat. Puan memastikan konsep RUU BPIP akan berbeda dengan RUU HIP karena telah menghilangkan sejumlah pasal yang dianggap kontroversial. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya. Silahkan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka ini. Dokumen terbuka nanti bisa dilihat di websitenya DPR. Pemirsa, sementara itu selain demonstrasi pembatalan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, ada juga ratusan anak pendemo dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Ratusan pendemo dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa mendatangi depan gedung DPR RI Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pendemo menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai merugikan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Puluhan pendemo bahkan naik ke pagar pembatas antara jalan arteri dengan tol dalam kota. Akibatnya ruas jalan arteri dari arah Pancoran ke Slipi di depan gedung DPR RI ditutup. Dan pemirsa, seperti apa situasi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI? Kita bergabung dengan rekan Nadia Raisa yang berada di depan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Nadia, apakah unjuk rasa masih berlangsung sore ini dan bagaimana kondisi badan jalan tol yang dimasuki oleh pendemo? Pandi, memang hingga sore hari ini aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta masih terus berlangsung, di mana memang hari ini terdapat dua aksi unjuk rasa. Yang pertama adalah penolakan terhadap RUU HIP, dan yang kedua yang masih berlangsung hingga saat ini adalah pembatalan Omnibus Law, di mana masa ini terdiri dari aliansi, maksud saya serikat buruh dan juga mahasiswa yang menuntut agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibatalkan karena menurut mereka cacat prosedur dan juga bermasalah secara substansi. Tuntutan mereka antara lain adalah membatalkan Omnibus Law, menolak PHK,
melindungi kaum buruh dan rakyat kecil dari pandemi COVID-19 dan juga membebaskan biaya sekolah hingga kuliah di tengah pandemi COVID-19. Hingga saat ini demo masih terus berlangsung karena massa di sini masih menunggu perwakilan mereka melakukan audiensi dengan pihak DPR. Tetapi hingga saat ini memang belum ada perwakilan dari massa yang menolak untuk meminta agar Omnibus Law dibatalkan untuk dapat masuk. Di sini pihak kepolisian juga masih terus berjaga, dipasang kawat berduri di sekeliling area di bagian depan dari gedung DPR MPR saat ini. Dan memang terkait dengan aksi unjuk rasa pada hari ini terkait yaitu antara lain penolakan RUU HIP maupun pembatalan Omnibus Law ini sengaja dilakukan hari ini dikarenakan hari ini merupakan masa penutupan sidang di mana keputusan diambil hari ini sebelum masa reses. Sementara itu untuk masa yang melakukan penolakan terhadap RUU HIP yaitu ada 174 ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, mereka sudah membubarkan diri dikarenakan perwakilan dari mereka telah melakukan audiensi dengan DPR. Tadi juga Ketua DPR Puan Maharani telah melakukan konferensi pers bahwa dirinya telah menerima surat Presiden terkait dengan usulan RUU BPIP, di mana RUU BPIP tersebut berbeda dengan RUU HIP yang menciptakan polemik di masyarakat. Tetapi RUU BPIP sendiri baru akan dibahas nanti dan masih ditunda pembahasannya karena mereka masih menunggu usulan ataupun masukan dari masyarakat. Tetapi untuk saat ini massa dari Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI sendiri telah membubarkan diri dan saat ini yang masih berlangsung adalah massa yang masih melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pembatalan Omnibus Law. Untuk lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR tempat saya berada, memang saat ini akses masih ditutup karena demo juga masih berlangsung, sehingga untuk kendaraan dari arah Senayan yang menuju ke Selipi masih tidak dapat melintas. Sedangkan untuk di bagian belakang dari gedung DPR MPR ataupun Jalan Gelora sudah kembali normal, dapat dilintasi oleh kendaraan di kedua arahnya. Ya, Anissa dan juga Fandi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Selain di Jakarta, buruh dan mahasiswa juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law. RUU Omnibus Law dianggap tidak berpihak pada buruh dan tenaga kerja. Di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, buruh dan mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini dianggap mengancam kaum buruh, masyarakat adat, dan masyarakat perkotaan yang berjuang untuk menjaga warisan sumber daya alam dan lingkungan. Menurut demonstran, RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja seperti status pekerja, jam kerja, dan upah yang jauh dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demonstran khawatir jika RUU ini disahkan akan mengancam pekerja dan hanya menguntungkan pemilik perusahaan. Sebelumnya, demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu kemarin. Mahasiswa mempertanyakan aspirasi mereka yang menolak pengesahan Omnibus Law yang dikhawatirkan diabaikan pemerintah. Sempat terjadi bentrokan antara mahasiswa dari berbagai kampus di Tasikmalaya dengan aparat kepolisian karena tidak ada anggota DPRD yang menemui demonstran. Massa membakar ban dan berusaha masuk ke gedung DPRD. Setelah 10 menit, ban yang terbakar berhasil dipadamkan. Kericuhan mereda setelah anggota DPRD menemui demonstran. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR masih terus mencari korban hilang akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara pada Selasa lalu. Total korban tewas mencapai 24 orang dan 69 orang masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi korban terkendala ketinggian lumpur yang mencapai 5 meter dan tumpukan material seperti reruntuhan rumah serta batang pohon yang terseret banjir bandang.
Regu pencari terus menyisir wilayah yang tersapu banjir bandang untuk mencari keberadaan korban. Total korban jiwa kini mencapai 24 orang dan 69 orang masih dinyatakan hilang. Seluruh jenazah yang ditemukan kini dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk diidentifikasi. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memantau kondisi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. Gubernur bersama jajaran Muspida meninjau hulu Sungai Masamba menggunakan helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara. Berdasarkan laporan Kesatuan Pengelola Hutan Sungai Rongkong dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, banjir diduga disebabkan longsoran yang cukup besar di Pegunungan Lero yang mengarah ke Sungai Rada. Demikian juga pegunungan lainnya yang mengarah ke Sungai Masamba. Curah hujan sangat tinggi menyebabkan longsoran lebih dari 20 titik di pegunungan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Hukuman untuk penyerang penyidik KPK Novel Baswedan diputuskan hari ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.